Sebentar, saya coba share. Baik anak-anak, sambil nunggu presentasi Ibu Injo. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Apa suara Ibu bisa dengar? Terdengar. Bisa, Ada Bu. yang mau tampil besok? Ada yang mau latihan? Apakah tampilan PowerPoint-nya juga sudah terlihat di layar kalian? Belum, Bu. Belum, tunggu dulu ya, sabar. Oke, kalian kayaknya lemes banget ini. Gimana kalau kita tepuk-tepuk supaya tambah semangat? Siap, Bu, siap. Oke, dicontohin dulu ya supaya tambah semangat. Perhatikan contoh dari Ibu. Ini namanya tepuk semangat ya, supaya kalian tambah semangat. Perhatikan ya, tepuk semangat. Ha, asik-asik, jos. Gitu ya. Semuanya harus ikut supaya semangat, oke? Mari kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Asik-asik, jos. Asik. Oke, udah jos semua ya. Semangat ya. Jadi siap untuk mengikuti pembelajaran dari Ibu hari ini, oke? Ada yang tahu hari ini mau mempelajari materi tentang apa? Nggak tahu, Bu. Belum. Ada yang tahu? Belum tahu. Matematika, Bu. Matematika. Ini untuk itu Mas Ais benar kali ya. Hari ini kita akan belajar mengenai matematika benar ya. Tapi untuk materinya tadi benar yang disampaikan oleh Mbak Naim mengenai trigonometri. Jadi sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apakah nanti PowerPoint yang sudah lihat layar kalian? Sudah. Sudah ya. Oke, hari ini adakah yang tidak mengikuti pembelajaran hari ini? Masuk semua. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Alhamdulillah masuk. Oke, kalau kita lanjutkan dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi nanti kegiatan pembelajaran hari ini dimulai dengan pendahuluan. Tadi kita sudah pendahuluan ya, berdoa, kemudian presensi, dan tepuk-tepuk tadi ya. Kemudian nanti di pembelajaran ini, Ibu nanti menggunakan pembelajaran problem based learning. Jadi nanti kalian akan ikutkan LKPD atau lembar kerja untuk kalian. Nanti kalian akan belajar menggunakan step-step berikut ini, yaitu yang pertama orientasi masalah. Nanti dari LKPD itu kalian dicari apa yang permasalahan itu dipahami dulu, kemudian di organisasi apa yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah, kemudian kalian nanti diskusi kelompok. Jadi pengerjaan LKPD itu nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Kemudian setelah didiskusikan, nanti kalian buat presentasi di depan kelas. Ya, nanti Ibu akan membagi kelompoknya nanti ya setelah ini. Kemudian dibuat kesimpulan atau refleksi bersama. Kemudian penutup nanti ada sebelum kegiatan nanti ada pretest juga ada post-test. Itu ya. Untuk capaian pembelajaran hari ini nanti kalian setelah mempelajari bisa menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, semoga setelah mempelajari materi yang Ibu sampaikan, nanti kalian bisa mengidentifikasi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kemudian menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat. Yang ketiga, memilih dan menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Oke, sebelum masuk ke materi,
Adakah dari kalian yang tahu mengenai trigonometri atau penemu trigonometri? Ada Nggak yang tahu? tahu, Bu. Kan ini jadi kalian harus pahami dulu Yang di layar, trigonometri itu Bu. apa. Ya. Apakah layar Ibu sudah terlihat? Nah, mari kita mengenal tokoh. Di sini ada tokoh bernama Al-Marwazi. Nah, beliau adalah tokoh penemu rumus trigonometri. Nah, ini adalah sejarah singkat. Coba Ibu putarkan dulu ya video mengenai Al-Marwazi atau sejarah singkat mengenai trigonometri. Hai Sobat, insyaallah kamu siapa peneliti konstan yang sering kita jumpai di pelajaran matematika. Nah, dia bernama Ahmad Ibnu Abdallah Habazi atau biasa dikenal sebagai Al-Marwazi. Al-Marwazi hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah Al-Ma'mudah Al-Mu'tasim. Selain matematikawan, Al-Marwazi juga merupakan astronom dan ahli geografi. Marwazi lahir di Mar, Turkmenistan pada tahun 700 Masehi dan meninggal di Samarra, Irak pada tahun 874 Masehi. Al-Marwazi pertama kali menjelaskan tentang trigonometri, sin, cos, tangen, kotangen. Nah, gagasan Al-Marwazi ini kemudian oleh Abu Abdi dikembangkan oleh Abdullah Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Al-Raki Al-Hasani Al-Abi Al-Batani, atau lebih akrab dengan nama Batani. Di dunia barat, kawan muslim yang dikenal dengan nama Tenius ini juga merupakan astronom ahli. Salah satu pencapaiannya yang terkenal dalam astronomi yakni perhitungan 1 tahun, yaitu 5 jam 65 hari 56 menit dan 24 detik. Matematikawan Arab yang hidup pada 868 hingga 923 Masehi ini berhasil memecahkan persamaan sin S sama dengan A cos X. Banyak lagi ilmuwan muslim yang berjasa pada dunia. Namun sampai di sini dulu ya. Semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi untuk terus berkarya. Oke, kalian sudah menyimak video yang Ibu mengenai rumus trigonometri. Jadi hari ini kita akan belajar menemukan apa tadi? Rumus. Ada yang tahu? Rumus trigonometri. Ayo, Nur, apa tadi? Kita akan belajar menemukan apa sih? Terus cos dan tan ya. Cos Nah, semoga dari tangan yang Ibu berikan tadi, nanti kalian bisa menjadi penemukannya ya. Kemudian rumus trigonometri ini akrab dengan jika siku. Gimana? Apakah suara Ibu jelas terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar ya. Kita ingat kembali sebelum masuk ke materi. Masih ingatkah kalian mengenai penamaan sisi pada segitiga siku-siku? Sisi miring itu disebut sisi apa? Kemudian sisi depannya yang seperti apa? Masih ingat? Masih. Ya, masih ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu berikan soal pretest dulu. Nah, ini untuk mengingat-ingat materi sebelumnya. Nanti kalian bisa scan barcode ini, kemudian mengerjakannya lewat quizzes. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Ini soalnya ada 5, nanti dicoba. Ya. Baik, waktu sudah selesai untuk mengerjakan pretest ya. Nanti hasilnya Ibu akan berikan setelah pembelajaran berikutnya. Kemudian kita masuk ke materi dulu. Nah, di sini ada Ibu sajikan segitiga siku-siku.
dari segitiga siku-siku ABC, di sini kan ada sudut theta pada titik sudut C. Apa yang dimaksud dengan sisi depan di sini? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring? Ingat Bu. Mbak Hedi mungkin ada yang mau menjawab? Coba Sisi yang depan terletak sudut di depan mana? sudut. Oh, benar Sisi sekali. AB Jadi, berarti, sisi AB. nah, sisi AB itu adalah sisi depan, di mana kita sudut pandangnya melihat dari titik sudut C atau sudut theta. Ya, di sini kan Ibu sudah berikan acuan, yaitu theta adalah sudut yang digunakan pada segitiga ABC. Kemudian sisi sampingnya yang mana? Ayo Mbak Esti. Sisi sampingnya yang Sisi mana ya Mbak samping. Esti? Ya. Yang BC. Oh, yang BC, benar sekali. Udah pinter-pinter ya. Kemudian sisi miringnya yang mana? Iya. Oh, Mbak Diana mungkin mau mencoba AC. jawab. Oh, Mbak Esti lagi. Oke. Sisi miringnya yang mana Mbak Esti? AC. AC, pintar. Nah, kemudian di sini Ibu sajikan mengenai definisi dari sisi depan, sisi samping, dan sisi miring ya. Jadi sisi depan itu merupakan sisi yang berada tepat di depan sudut theta. Berarti kalau sudut tetanya berada di titik sudut C, berarti sisi depannya adalah sisi AB. Kemudian sisi sampingnya merupakan sisi yang berada di samping sudut theta. Nah, di samping sudut theta ini nanti bukan yang AC ya, karena yang AC ini merupakan sisi miring, di mana sisi AC ini nanti terletak di depan sudut siku-siku atau titik B. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Belum ya? Sudah hafal ya mana sisi depan, mana sisi samping, mana sisi miringnya ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan dulu ya. Kemudian di sini kita akan menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kita definisikan dulu. Misalkan kita pakai sudut C itu adalah sudut theta. Jadi di mana ini adalah sebagai sudut acuan untuk menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di mana di sini didefinisikan bahwa sinus C itu adalah perbandingan panjang sisi depan sudut dengan sisi miring segitiga. Jadi ditulis sin C itu sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Atau bisa kita singkat dengan demi. Demi itu maksudnya sisi depan dibagi sisi miring. Kita singkat depan dibagi miring, yaitu demi. Atau kalau merujuk pada segitiga ABC, berarti sisi depan sudut theta adalah sisi AB. Kemudian sisi sampingnya adalah BC, sehingga sin C itu didefinisikan sebagai AB dibagi BC. Jelas ya? Untuk kosinus juga sama. Kosinus C ini berbeda maksudnya Ibu. Kita melihat untuk sudutnya itu adalah sudut theta. Jadi kosinus C itu perbandingan panjang sisi samping sudut dengan sisi miring segitiga. Ditulis cos C itu sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Atau kalau kita singkat, sa dibagi mi. Jadi samping dibagi dengan miring. Kalau kita singkat, sa mi. Sama dengan AC dibagi BC. Kemudian untuk selanjutnya ini mengenai tangen. Tangen C itu didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi depan sudut dengan sisi samping sudut. Berarti ditulisnya tan C. Bacanya tangen C tapi tulisnya tan C. Itu sisi depan dibagi sisi samping. Berarti kalau kita singkat, depan dibagi samping, yaitu desa. Itu sama dengan sisi AB dibagi sisi AC. Sedangkan nanti untuk kosekan itu didefinisikan sebagai panjang sisi miring dengan segitiga yang ada di sisi depan sudut. Kosek C itu berarti sisi miring dibagi sisi depan atau mide. Miring dibagi dengan depan sama dengan BC dibagi AB. Nah, kalau kita lihat dari sebelumnya, tadi kan untuk yang sin C itu kan
desa depan sin C itu demi ya, depan per miring. Sedangkan untuk yang kosekan C itu kan tadi mide. Ini kan berkebalikan ya dari sin. Berarti kosek C itu bisa didefinisikan sebagai 1 per sin C. Lanjut untuk selanjutnya, yaitu sekan C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi samping sudut. Berarti kita nulisnya sekan C. Sisi miring dibagi sisi samping. Kalau kita singkat menjadi misa, yaitu BQ dibagi AC. Untuk kotangen berarti perbandingan panjang sisi samping sudut dengan sisi depan. Ini nanti menjadi sade. Jadi kotangen C itu adalah sisi samping dibagi sisi depan, yaitu kalau disingkat berarti sade. AC dibagi AC. Dari sini untuk definisi perbandingan trigonometri, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Kalau belum kita lanjutkan mengenai contoh soal. Sebelum masuk ke pembagian kelompok, ke contoh soal dulu ya. Di sini Ibu mempunyai segitiga siku-siku PQR, di mana nanti siku-sikunya ada di Q. Kemudian tangan P-nya sama dengan 4/3. Tentukan nilai perbandingan trigonometri yang lain untuk sudut P. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa nanti segitiga PQR itu segitiga siku-siku di Q. Kemudian diminta menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut P. Berarti nanti sudut acuannya adalah sudut P ya. Berarti nanti kalau sudut P, sisi depannya yang mana ya? Ada yang tahu? Yang sisi RI, Bu. QR, betul Bu. sekali ya Mbak Berlian. QR boleh, RQ boleh. Tapi sebaiknya dituliskan dari yang abjad yang lebih dulu. Jadi apa? RQ boleh ya. Atau di sini Ibu nulisnya QR juga boleh, sama saja. Kemudian sisi samping sudut P yang mana ya? Peki. Yang Peki. Peki. Nah, kita tahu tadi kalau tangan, masih ingat tangan tadi apa singkatannya ya? Tangan Depan samping. Desa ya, depan per samping. Jadi kalau kita punya tangan P-nya 4/3, berarti ini kan merujuk ke perbandingan depan per samping. Berarti sisi depannya berapa ya? 4. 4, Bu. 4. Kemudian si sampingnya berapa? 3. 3. Berarti nanti untuk sisi depannya kan tadi R ya atau RQ. Berarti sisi RQ atau R itu adalah 4. Kemudian untuk sisi sampingnya yaitu 3, yaitu PQ. Kemudian selanjutnya sisi yang belum diketahui anak. Sisi PR. Sisi PR ya, sisi miring. Nah, masih ingat cara menentukan sisi PR, sisi miring? Menggunakan apa ya? Mbak Dia. Pitagoras. Dengar suaranya ini hari ini. Iya benar, pakai Pitagoras. Nah, kita tentukan dulu panjang PR. Berarti panjang PR kita menggunakan apa? Rumusnya apa? Rumusnya apa ya? Mbak Dia? Tadi sudah mengatakan Kuadrat tambah QR kuadrat. ya benar. Jadi ini pakai PR kuadrat itu sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Selanjutnya kita cari tahu mengenai panjang PR. Berarti berapa ya kalau sisinya 4 dan 3? Nah, di sini berarti panjang PR adalah 5 satuan. Ini Kak, ini harusnya satuan ya. Kemudian kita bisa mencari perbandingan trigonometri sin, cos, kosekan, sekan, kotangen, dan lain sebagainya. Dengan yang tadi Ibu katakan sebelumnya, menggunakan singkatan-singkatan yang mudah. Kalau sin P berarti apa sin P? Coba kita buka. Depan per Miring. Miring.
Depan per miring. Depannya berapa tadi? 4, Depannya 4. Miringnya 5, 5. 5. Berarti berapa? Sin P berarti berapa? 4/5. 4/5. Kalau cos P tadi apa? Cos P. Sisi mana dibagi sisi mana? Cos itu samping miring. Samping dibagi miring. Miring. Berarti tadi sampingnya berapa? Sampingnya 3. 3. Oh ya, 3. Miringnya 5 ya. Berarti cos P berapa? 3/5. 3/5. Kemudian kosekan P. Tadi balikan dari apa kalau kosek? Dari sin, Bu. Dari sini. Oh iya benar, dari sin. Jadi nanti kita bisa menghitung menggunakan 1 plus sin P boleh, atau dibalik tadi. Kalau sin itu kan demi, berarti bisa pakai mide. Jadi sisi miring dibagi sisi depan. Sisi miringnya berapa tadi? Depan. 5. 5. Sisi miringnya, sisi depannya 4. 4. Jadi kosekan P-nya berapa? 5/4. 5/4. Nah, nanti bisa kalian menemukan perbandingan dari trigonometri yang lain ya. Ada yang mau ditanyakan untuk contoh soal ini? Sudah jelas belum? Sudah ingat ya mengenai singkatan-singkatan untuk mengingat trigonometri sin cos tangen. Jadi kalau sin tadi apa? Sin depan miring. Depan per miring. Per miring. Kalau Cos samping samping miring. Samping per miring. dan seterusnya ya. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, di sini Ibu akan membagi kelompok. Jadi di sini kan ada 10 anak ya, nanti Ibu bagi menjadi 5 kelompok, setiap kelompok isinya 2 anak. Nah, nanti berpasangan. Ini mau milih sendiri atau dipilihkan? Ibu pilihkan aja ya, supaya cepat ya. Jadi nanti pasangannya Mbak Vika dengan Mbak Nurul. Yang akur ya, mengerjakan LKPD-nya ya. Kemudian Mbak Berlian dengan Ya, Bu. Mbak Edi. Mbak Diana dengan Mbak Dia. Terus siapa lagi nih ya tadi? Mbak Esti dengan Mbak Naim. Kemudian Mbak Yuliatri dengan Mas Ajis ya. Nggak apa-apa ya. Yang akur pokoknya. Nah, Ibu berikan 2 permasalahan di sini. Silakan didiskusikan selama 15 menit ya. Nah, ini di sini ada permasalahan 1 dan permasalahan 2. Ada yang mau ditanyakan dari permasalahan 1 dan 2? Ada yang mengalami kesulitan tidak? Kelompok mana? Bisa ya, masih lancar ya. Tidak ada kesulitan ya. Oke, waktu mengerjakan sudah selesai. Selanjutnya, ini Ibu mau tunjuk untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasilnya atau dengan sukarela? Ibu tunjuk aja ya. Coba yang maju tadi kelompok 2. Kelompok 2 itu Mbak Berlian dan siapa ya tadi ya, lupa. Mbak Heti. Sama Mbak Heti ya. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan permasalahan 1. Hasilnya berapa ya? Di sini kan ada sebuah pohon, kemudian ada seorang anak mengamati. Nah, kalian diminta untuk menemukan tinggi dari pohon tersebut. Kira-kira berapa ya? Mbak Berlian sama Mbak Heti, ayo yang kompak berapa hasilnya? Kira-kira berapa? Bentar, Bu.
Ayo berapa ayo? Yo, tadi sudah didiskusikan ya. Hasilnya berapa? Hasilnya 15, sekian, betul apa enggak, Bu? Coba yang lain, kelompok lain gimana? Hasilnya sama 15, sekian meter tinggi pohonnya. Sama semua. Coba kelompoknya Mbak Diah. Sama enggak 15, sekian meter? Sama Bu, 15,4. Sama ya. Yang lain gimana? Ya, 15,4 meter. Oke, untuk yang permasalahan kedua, ganti kelompok ya. Coba di sini ada permasalahan Menara Eiffel. Ada yang pernah melihat Menara Eiffel? Atau pernah pergi ke Eropa naik pesawat? Lihatnya di TV, Bu. Sama, ini juga ngeliatnya di TV. Semoga suatu hari nanti kita bisa nonton bareng-bareng ya. Amin, ya Allah. Baik, ganti kelompok. Berarti coba sekarang kelompoknya Mas Aziz tadi dengan siapa ya? Dengan Mbak Yuli ya? Sudah menghitung tinggi Menara Eiffel belum? Belum selesai, Bu. Tadi harusnya sudah ya, kan ada diskusi. Saya beri waktu 15 menit. Berapa tinggi Menara Eiffel? Ayo Mbak Yuli. Belum selesai menghitung, Ibu. Belum selesai, coba kelompok lain ada yang sudah selesai menghitung? Kelompoknya Mbak Esti mungkin berapa? Belum, Bu. Belum selesai. Belum selesai. Coba kelompok lain atau waktunya perlu ditambah? Oke, nanti untuk permasalahan ini bisa kalian selesaikan di rumah ya. Ini waktunya juga sudah mau selesai jam pelajaran. Jadi untuk permasalahan kedua di LKPD bisa kalian selesaikan. Nanti saat istirahat pertama langsung dikumpulkan ya LKPD-nya di meja Ibu. Siap semua? Siap, Bu. Siap, oke, terima kasih. Nah, setelah pembelajaran ini bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan tidak pembelajaran dengan Ibu? Menyenangkan, Bu. Kira-kira tadi kita telah membahas materi apa ya? Tentang Oke, Ibu juga senang. perbandingan trigonometri. Trigonometri. Kita tadi menemukan apa saja tadi? Coba. Ada sinus, Ada sinus, ada terus kosinus, kosinus, ada tangen. tangen. Nah, kalau sinus itu apa tadi? Perbandingannya seperti apa untuk sinus? Dilihat coba, ini ada segitiga siku-siku ABC, sudah ada sisi depan, sisi samping, sisi miring. Jadi, kalau sinus sudut theta itu perbandingan dari apa dengan apa? Sisi yang mana dengan yang mana? Sisi depan dengan sisi miring. Kalau miring. disingkat apa, Sin? Dering. Sin, dem. Sama dengan demi. Jadi sisi depan dibagi sisi miring. Oh, Demi demi. ya, Mbak Esti, gimana? Demi ya. Kemudian untuk yang Demi kosinus, ya, demi. ya kalau kosinus perbandingan dari apa? Sisi apa dengan apa? Samping miring. Samping dengan miring. Kalau disingkat apa? Kos itu berarti Samping. sisi samping dibagi dengan mi. Jadi kalau tangen apa? Sisi mana dengan sisi mana? Depan, Sisi depan dibagi sisi samping. Kalau disingkat jadi apa tadi? Depan sama dengan desa. Oke, pintar-pintar semua ya untuk hari ini. Coba setelah ini, Ibu akan memberikan satu soal sebagai post test. Tadi kan kalian sudah belajar mengenai trigonometri, sin, cos, tangen, sudah bisa menyimpulkan. Nah, coba kalian kerjakan soal ini selama 8 menit aja ya, cukup ya. 2 soal. 1 soal dengan beranak 2 ini. Gambar. Oke, bisa dimulai dari kanan, silakan dikeluarkan selembar kertas, beri identitas. Tidak usah ditulis soalnya, langsung saja jawabannya ya. Bisa dimulai dari sekarang. Ya, waktu pengerjaan sudah selesai ya. Silakan ayo dikumpulkan semua.
selesai tidak selesai harus segera dikumpulkan ya. Ayo, siapa yang belum selesai? Sudah semua? Sudah ya? Sudah dikumpulkan semua? Sudah, Bu, sudah. Ya, makasih untuk post-testnya. Kalian telah tertib mengerjakan post-test dengan baik. Baik, Ibu, sampaikan untuk pembelajaran berikutnya, rencana pertemuan berikutnya, yaitu kita akan mempelajari mengenai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jadi, besok gambarannya kita nanti ada pretest lagi, kemudian materi sedikit mengenai perbandingan trigonometri sudut istimewa, kemudian ada diskusi kelompok lagi seperti tadi, kemudian ada post-test lagi. Jadi dipelajari dulu ya mengenai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nanti untuk materinya Ibu akan upload di e-learning. Jangan lupa untuk membuka e-learning untuk tugas hari ini, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Di sana juga ada tugasnya dan juga ada materi. Bisa di-download di sana. Demikian untuk hari ini. Adakah yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Ada yang mau bertanya? Tidak ya, sudah cukup jelas mengenai perbandingan trigonometri? Sudah jelas ya. Baik, terima kasih untuk kalian yang hari ini telah aktif mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, kalian hebat semua. Tepuk tangan untuk diri kita. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali, Bu Guru Enda.